Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Kini kita akan melihat salah satu karya umat di Paroki Ngablak dalam usahanya mewartakan kasih Kristus melalui kedai kopi. Mari kita simak bersama. Hidup ibarat kopi, berekstraksi demi rasa yang terbaik. Dia pekat dan membuat hati terus terpikat. Mari menyeduh kopi dan jadikan hidupmu penuh inspirasi. Kehendak Tuhan. Hanya kita yang kadang belum mudah memahami ini kehendak Tuhan atau tidak. Nah, termasuk tempat ini. Tempat ini kita juga tidak pernah berpikir bahwa ini menjadi bagian dari tempat Ibu Maria kita sediakan untuk umat berdevosi. Tiba-tiba tempat ini ditawarkan, dan tiba-tiba keuskupan juga mengizinkan. Tiba-tiba Pak Hengki jualan di lain tempat, bangkrut. Di lain tempat pindah, akhirnya kami tawari untuk mencoba di sini. Meskipun belum ada perjanjian macam-macam, tapi kita coba. Nanti kalau berhasil bagus, baru kita bicara lebih seriusnya. Tapi saya yakin bahwa tempat ini nanti akan menjadi paling tidak, kalau orang habis doa lalu pengen minum kopi atau makan nasi atau gorengan pisang goreng gitu, dengan model-model macam-macam itu, sehingga orang merasa ada, setelah menemukan pengalaman iman atau mengalami rasa perasaan rohani, lalu di tempat sini bisa mungkin saling cerita, saling sharing. Bisa juga tempat ini nanti akan menjadi wahana orang saling meneguhkan dalam iman. Maka judul yang saya sodorkan kepada Pak Hengki, kafenya ini ceritakanlah kami. Maksud saya artikan begini, bisa juga untuk umat yang datang berdoa lalu bercerita mengenai kafenya Pak Hengki atau kafe Ibu Maria Pereng ini, tapi juga bisa saling menceritakan pengalaman imanku yang kuceritakan dari pengalaman doa atau bermenung, berefleksi, meditasi dengan Ibu Maria, lalu sambil minum kopi di sini cerita-cerita, lalu tolong ceritakanlah cerita kami tadi, pengalaman iman kami, sehingga nanti akhirnya tempat ini tidak sekedar tempat orang minum kopi atau makan apa, tetapi menjadi tempat yang tadi bisa menceritakan, mewartakan pengalaman iman. Seperti Nabi Yesaya tadi, beritakanlah. Menarik bahwa kedatangan pembawa berita, sehingga orang yang kesini itu selalu menjadi pembawa berita, lalu pergi membawakan berita yang kami ada di sini. Itu harapannya, sehingga tidak hanya keuntungan finansial atau materi, tetapi juga yang lebih mendasar lagi, keuntungan pengalaman iman itu tadi. Maka saya berharap nanti Pak Hengki juga naruh salib di sini, belum ada ya. Nanti bisa di sini atau di sana. Tapi kalau untuk menolak kejahatan ya sana dan sana kan. Jadi orang masuk lihat salib, keluar lihat salib. Kecil tidak apa-apa, saya punya juga kecil. Tapi ini bisa kita jadikan penghayatan iman. Itu Pak Hengki, jadi saya berharap nanti Pak Hengki dan semua yang bekerja di sini semangat, kami juga semakin mendukung, sehingga sungguh menjadi cerita yang indah, tidak hanya soal makanannya, tapi yang juga paling pokok mendukung kehidupan rohani. Maka termasuk juga Pak Hengki, saya minta untuk selalu dengan pedagang-pedagang yang di sini nanti ada kontak kebersamaan, sehingga saling menguatkan, bukan saling saingan tapi saling memberikan
kekuatan satu sama lain. Itu netone itu berapa? Ini 13, jadi Rasul isi punjul gitu. Oh. Kalau Rasul kan 12, maka 13 itu cadangannya. Ya, Matias. Maka kalau Pak Enggi suatu saat merasa kehabisan bahan, masih ingat ada cadangannya. Iya, ada. Selalu ada, selalu punya pengharapan. Jadi pas 13 itu angka yang bagus, tapi untuk orang yang klenik mungkin sial, tapi untuk orang yang beriman itu angka yang bagus. Karena murid Yesus juga 13, hanya yang satu digantikan Matias. Termasuk tempat ini juga sebenarnya strategis. Lalu Pak Enggi jadi Matias di sini, menggantikan. Ya. Di tempat ini sudah ada yang punya dulu, lalu dijadikan milik bareng, maka digantikan lagi yang harusnya di sini siapa. Ya ini usaha-usaha seperti ini. Nanti kalau bulan Mei ada rombongan apa juga biar dengan senang hati Pak Enggi juga menerima para peziarah. Jadi tempat ini tidak sekedar untuk tempat makan minum, tetapi menjadi tempat bagaimana kita mewujudkan sekaligus mengungkapkan pengalaman hidup beriman. Nanti Pak Enggi juga semakin suci karena dengan belajar setiap kali pas pengunjung baris sepi doa. Dan selama ini doanya kalau butuh aja ya, gimana memahami istriku doa, gimana memahami anakku yang nggak mau belajar doa, gimana temanku Benny yang jelek doa, Romo yang sulit dipahami doa. Jadi doanya mengenai ono masalah. Tapi saya harap nanti doa menjadi bagian dari kehidupan kafe ini juga.